Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk pesan semesta energi bulan Januari ya. Tapi ini bersifat timeless, jadi kalian bisa tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton ya, ataupun baru nemuin video ini. Dan ingat, ini bersifat general, jadi nggak akan resonate untuk kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke, dan pesan semesta kali ini kita buat untuk percintaan kamu ya, atau dalam hal percintaan kamu gitu. Oke, dan aku nggak baca untuk zodiak dari pasangan kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu ya. Yang jelas di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu itu adalah Capricorn. Oke, sekarang kita langsung lihat. Kita akan tarik 5 kartu di sini. Oke, di sini kita dapat forgiving and learning. Aku lihat di sini ada seseorang yang ingin minta maaf sama kamu ya. Kemudian di sini ada let go of control issue. Wow, rekonsiliasi ya. Ada seseorang yang ingin datang ya, atau menjangkau kamu lagi di sini. Kita lihat lagi. Kita tarik 2 lagi, oke. Di bottomnya kamu ada free yourself, oke. Hubungan kamu mungkin stuck di sini ya, getting to know each other. Kemudian it is safe for you to love, ya. Aku lihat di sini kayak ada beberapa yang hubungan kamu dengan dia itu menggantung gitu ya, kayak kalian mungkin sudah lama nggak ada komunikasi, nggak saling ketemu, nggak saling terkoneksi. Ada juga yang di sini mungkin memang kalian benar-benar sudah berpisah, sudah putus gitu ya. Tapi kayak ada rasa-rasa yang ngegantung gitu ya, atau stuck gitu meskipun kalian berpisah. Tapi kayak ada sesuatu yang kayaknya tuh masih menjadi ganjalan gitu ya di dalam hati kamu maupun pasangan. Bisa saja di sebelumnya itu kayak putus kalian atau cara kalian putus itu nggak baik-baik gitu ya. Makanya kayak di sini ada rasa bersalah gitu ya dari dirinya gitu. Dan ada juga yang memang hubungan ini dibiarkan gitu aja ya, jadi kayak nggak jelas gitu ya antara hubungan ini masih ada ataupun udah benar-benar berpisah gitu ya. Kalaupun memang benar-benar berpisah, nggak ada kata putus kayak gitu istilahnya ya. Tapi kalaupun masih ada, kalian nggak saling komunikasi ataupun memang kalian saling diam ataupun memang pergi gitu aja gitu ya, saat kalian bertengkar kemudian berantem kemudian pergi gitu ya, kayak satunya ke kiri satunya ke kanan gitu ya, kemudian kebablasan nggak balik-balik gitu ya. Bahkan nggak ada yang mau memulai gitu ya untuk membuka pembicaraan atau komunikasi bagaimana untuk menyelesaikan masalah kalian berdua itu, apakah hubungannya ini masih ataupun harus diakhiri kayak gitu loh ya. Dan ada yang di sini juga aku ngeliat LDR ya, mungkin kalian berbeda kota, berbeda pulau, berbeda negara, seperti itu ya. Dan hubungan ini memang udah lama ya dibiarkan kayak gitu aja kalau ini yang menggantung gitu ya. Tapi ada yang memang kalian sebelumnya berpisah tidak dengan baik-baik gitu. Atau yang kalau yang ngegantung ini mungkin kalian saling treatment satu sama lain ya. Mungkin pengennya pasangan kamu itu ngasih pelajaran kamu biar kamu ngerti, biar kamu paham. Kemudian paling tidak kamu bakal balik gitu ya, atau ngejar dia gitu ya, atau istilahnya kayak memulai ngomong dulu gitu ya, menyadari kesalahan kamu gitu. Tapi sebaliknya kamu pun juga berekspektasi bahwa ketika kamu diemin dia gitu ya, kamu nggak mau ngomong
ataupun nggak mau memulai komunikasi dulu, kamu berharap dianya yang bakal datang ke kamu gitu, kayak mohon-mohon kayak gitu istilahnya, kayak mempertahankan kamu, minta baikan, minta balikan kayak gitu ya, minta maaf gitu ya. Tapi ternyata dia juga nggak melakukan hal itu ya. Jadi dua-duanya kalian itu sama-sama saling berekspektasi satu sama lain ya, tapi ternyata ekspektasi kalian berdua itu nggak sesuai apa yang terjadi gitu, makanya kayak kebablasan hubungannya, ngegantung gitu aja ya gitu. Dan fase-fase kalian separation gitu ya, atau hubungan kalian menggantung ini dan serasa stuck seperti yang aku bilang tadi, untuk beberapa kalaupun udah putus pun kalian stuck gitu loh, karena ada yang berusaha untuk melepaskan di sini, let go ya, kayak berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk move on, berusaha untuk kayak tidak ingin balik lagi, nggak ingin ingat lagi, nggak ingin kembali lagi gitu, tapi kayaknya nggak bisa gitu loh, sulit karena ada rasa-rasa yang ngegantung di sini gitu, kayak masih ada yang ngeganjel gitu loh ya. Jadi kayak kalian ini memang belum benar-benar selesai gitu ya hubungannya satu sama lain ya. Kamu pun mungkin juga sama ya, melakukan hal sama gitu ya, mencoba untuk move on, melepaskan gitu, tapi kayak ada rasa-rasa seperti apa ya, move on susah, kembali juga nggak bisa gitu loh ya. Ada gengsi, kemudian ada juga ego, kemudian ada juga kayak apa ya, kayak nanti takut nggak direspon, ataupun kayak apa ya, dia takutnya dia sudah punya yang lain kayak gitu istilahnya. Dia pun juga merasakan hal sama gitu loh ya, takut nggak direspon oleh kamu, takut kamunya sudah punya yang lain gitu ya. Jadi kayak posisinya tuh kayak stuck gitu ya, kayak maju mundur gitu ya, mundur nggak bisa, maju juga nggak bisa gitu loh. Makanya kayak di sini dibiarkan situasinya tuh kayak gitu saja gitu ya, ngegantung gitu aja gitu loh. Dan bergumul dengan perasaan kalian masing-masing, bergumul dengan pikiran kalian masing-masing di sini ya. Tapi seseorang ini aku ngeliat kayak dia pengen datang lagi ya, pengen rekonsiliasi dengan kamu, pengen minta maaf ya, karena dia udah menyesali, udah menyadari kesalahannya dan bisa belajar ya dari kesalahan dia di masa lalu. Kalau misalkan kamu bertanya apakah dia menyesal dan merasa bersalah sama kamu, iya, di sini dia ada penyesalan, dia ada rasa bersalah ya, dia juga ada rasa kehilangan gitu ya. Tapi untuk sebelumnya ini seseorang ini memang masih ada isu ya di dalam dirinya dia. Kamu pun mungkin juga sama. Makanya kayak di sini kalian harus bisa saling belajar dua-duanya gitu ya, karena aku lihat di sini dengan adanya getting to know each other itu kayak kalian ini mungkin dua orang yang berbeda ya. Seperti yang gue bilang tadi, mungkin kalian ada perbedaan negara, pulau, kota, adat, budaya, agama, bisa saja ya di sini gitu. Dan ada yang masih memang kalaupun kalian gak ada perbedaan itu, ini ya kayak pola kalian gak sama gitu ya, dari pola asuhnya gak sama, kayak latar belakang kalian tuh berbeda, dua orang yang sangat berbeda gitu ya. Dan juga memang masih ada isu di dalam diri kamu dan dianya gitu. Makanya ini kayak banyak insecure-nya, banyak rasa takutnya gitu loh ya, dan ingin mengendalikan perasaan, mengendalikan tindakan, mengendalikan pasangan, apapun itu ya, karena masih ada isu dalam diri gitu ya. Dan di sini mungkin semuanya itu sudah bisa dirilis ya ketika kalian nggak sama komunikasi, atau memang kalian dalam masa separation, masa jeda gitu ya. Dan disitulah kamu dan dia mungkin juga sama-sama bisa belajar ya, bisa istilahnya introspeksi diri gitu ya. Kemudian juga bisa menghealing diri kalian masing-masing ya, entah dari trauma masa lalu, trauma yang sebelumnya kalian sebelum berpisah itu juga ada, kemudian setelah kalian berpisah itu juga ada rasa sakitnya ya. Nah, setelah kalian bisa menghealing itu semua ya, apapun yang menjadi ketakutan kalian, trauma kalian, bisa menyembuhkan diri kalian. Disinilah dianya juga pengen datang lagi, kamu pun juga mungkin kayaknya menunggu gitu ya, menunggu dia untuk mungkin paling tidak kamu pengen tahu
tentang kejelasan status kamu gitu. Ya, ada getting to know each other. Ini kayak kamu dengan dia itu memang kurang ada keterbukaan ya satu sama lain, kurang ada kejujuran satu sama lain gitu ya, masih banyak ketakutannya gitu loh. Terutama di sini kalau misalkan kalian punya trauma dari masa lalu ya. Trauma dari masa lalu itu banyak ya, bisa dari hubungan kalian sebelumnya, sebelum kalian bertemu dengan pasangan kalian ini, tapi bisa juga dari orang tua ya, ataupun dari ya lingkungan kalian lah, seperti itu. Ya, makanya perlu dirilis semua di sini, perlu disembuhkan semua biar kalian tuh sama-sama sehat, ketika menjalin hubungan juga nggak berdampak pada pasangan gitu loh. Oke. Dan di sini ada it is safe for you to love ya. Ini kayak dia pengen kamu tuh bisa membuka hati lagi untuk dia gitu ya, memberikan maaf untuk dia gitu. Dan di sini dia ingin memberikan rasa aman sama kamu, nyaman sama kamu gitu. Ada beberapa di sini aku ngeliat ya, untuk sebelumnya, nggak semua. Mungkin ada pasangan kamu ini mungkin agak sedikit ngontrol kamu ya. Kemudian ada juga yang mungkin kalian pernah disakiti ya, dikecewakan secara perkataan ataupun secara perlakuan kayak gitu ya. Karena di sini kayak ada rasa takut gitu loh ya, di dirinya kamu. Bisa juga ya trauma kamu dari dia gitu ya, mungkin kayak dari segi kata-kata juga mungkin kamu tersakiti oleh kata-kata dia gitu ya, ataupun dari perlakuan, sikap, tindakan dia yang mungkin kasar sama kamu, keras sama kamu gitu ya, bisa juga seperti itu. Tapi dia ini kayak menyesal ya atas perbuatan dia itu gitu. Dan di sini dia pengen memberikan kamu rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Dia nggak akan memperlakukan kamu tuh kayak seenak dia sendiri gitu. Di sini dia akan lebih menghargai kamu gitu ya. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian ya, karena ini nggak resonate untuk kalian semua. Oke. Tapi ketika dia balik di sini ya, aku sarankan kamu juga untuk terbuka ya tentang apa yang kamu inginkan, tentang apa yang kamu maukan, ataupun apa yang ada dalam pikiran kamu atau perasaan kamu tuh diungkapkan gitu ya. Jadi biar tahu, kalaupun memang kalian tuh ada perbedaan gitu ya, kayak sudut pandang ataupun pola pikir gitu ya, ataupun perbedaan apapun itu ya, kayak pendapat atau apa gitu ya, biar kalian itu bisa cari jalan keluar gitu ya, jalan tengah gitu loh ya. Walaupun kalian berbeda, tapi bisa dicari bagaimana baiknya. Kemudian juga cara menyikapi di sini ya, cara memperlakukan pasangan itu juga akan berbeda gitu loh, kayak diambil bagaimana baiknya gitu loh. Jadi kayak nggak memaksa gitu loh, karena di sini ada let go of control issue gitu. Untuk sebelumnya terlalu mengontrol ya, jadi kayak memaksa gitu loh, harus ikut ya gitu istilahnya ya. Kalian nggak mau mengalah satu sama lain tentang prinsip ataupun apa gitu ya. Jadi kayak kalian mungkin dua orang yang memiliki pola pikir berbeda ataupun prinsip-prinsip tertentu gitu loh ya, seperti itu. Makanya kayak kalian harus merubah itu gitu loh ya. Terkadang prinsip itu membebani kita sendiri ya, nggak serve untuk istilahnya, kalau nggak sesuai lah istilahnya ya, nggak berlaku, nggak berguna untuk hubungan itu, ya udah lepasin gitu loh ya. Seperti itu, karena ini untuk kebaikan gitu ya. Berbeda lagi kalau memang prinsip itu diperlukan, itu memang kita harus benar-benar mempertahankan gitu ya. Tapi kalau memang prinsip itu yang kita bawa dari dulu-dulu gitu ya, nah karena prinsip itu kan kita punya prinsip nih, biasanya kalau kita punya prinsip ini, memang prinsip ini tuh udah dari dulu-dulu gitu loh. Nah kita harus bisa melihat gitu loh, apakah prinsip yang kita pegang itu berlaku enggak gitu loh untuk kehidupan kita saat ini ataupun di dalam hubungan contohnya ya, seperti itu. Kalau enggak berlaku ya udah lepaskan gitu loh, daripada itu menyakiti diri sendiri, membebani diri sendiri ataupun pasangan kita, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Jadi pesan semestanya untuk kamu ini adalah, ada seseorang dari masa lalu yang ingin rekonsiliasi sama kamu, ingin minta maaf, ingin diberi kesempatan, seperti itu ya. Dia ini ingin
mendekat sama kamu lagi gitu ya, ingin mendekati kamu lagi gitu ya, ingin istilahnya kayak diberi kesempatan lah ya, memulai dari awal gitu, dan dia ingin memberikan rasa aman sama kamu. Jadi kamu nggak perlu takut ya dengan seseorang ini gitu ya, karena dianya sudah berubah ya, sudah bisa belajar. Di sini ada forgiving and learning ya. Jadi dia bisa belajar ya, udah bisa belajar dari kesalahan dia di masa lalu gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau nggak paham ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.